Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teori bermain dalam psikologi. Apa itu teori bermain? Yuk, kita simak videonya. Sebelumnya, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata bermain? Apakah itu adalah sebuah aktivitas di luar bersama orang terkasih? Atau berkeliling di dunia virtualmu? Dan yang paling terpenting adalah, apakah kedua hal tersebut membuatmu senang? Ya, jika kalian berpikir seperti itu, maka kalian telah selangkah lebih maju untuk memahami teori bermain. Menurut Smith and Pellegrini, bermain adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan dan diperuntukkan untuk diri sendiri. Sebelum kita memasuki materi, kita lihat dulu yuk tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam teori bermain. Ditinjau dari buku Huizinga yang berjudul Homo Ludens, A Study of All Elements in Culture, kebudayaan timbul dan berkembang dalam suasana bermain. Seiring majunya suatu kebudayaan, lahirlah dua macam teori bermain, yaitu klasik dan modern. Apa sih fungsi dan manfaat bermain? Bermain memiliki beberapa fungsi, yaitu problem solving, sebagai media anak untuk memerankan apa yang dilakukan orang dewasa pada umumnya, dan juga sebagai media untuk menyalurkan emosi yang kuat, seperti emosi marah, sedih, atau bahagia. Bermain juga memiliki berbagai manfaat loh. Contohnya adalah, bermain mampu meningkatkan kecerdasan emosi anak, seperti memahami emosi sendiri, dan juga memberi motivasi anak untuk memahami orang lain. Bagaimana penerapan bermain pada anak-anak? Berdasarkan salah satu teori bermain menurut Lev Vygotsky, perlunya menggunakan hayalan atau imajinasi dalam proses bermain. Menurutnya, hal tersebut mampu melatih kemampuan abstrak sang buah hati. Lihatlah Jack. Sebelumnya, Jack telah melihat palu mainan. Kemudian, Jack membayangkan, jika dia memainkan palu tersebut, maka dia bisa membayangkan dirinya menjadi seorang konstruksi bangunan. Ketika dia mampu mengasosiasikan palu mainan dengan seorang konstruksi dan bukan hanya sebagai benda untuk memalu, maka Jack mulai mengembangkan pemikiran abstraknya. Teori bermain lainnya yaitu menurut Carl Gross. Carl Gross mengatakan bahwa permainan perlu mempresentasikan kehidupan nyata untuk memperkuat insting anak di masa yang akan mendatang. Ini Grace. Grace memiliki sebuah stetoskop di rumahnya. Grace pernah memperhatikan seorang dokter bekerja di rumah sakit. Berdasarkan pengalamannya, Grace akan membuat permainan dokter-dokteran menggunakan objek nyata dan memperagakan aktivitas dokter yang pernah dilihatnya. Penerapan teori bermain yang paling tepat adalah saat masa usia dini. Menurut Becker, anak usia dini adalah anak yang memiliki rentang usia mulai dari 3 sampai 6 tahun. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses bermain agar hasil output yang diterima anak dapat maksimal. Pertama, anak harus memiliki inisiatif atau niat untuk bermain. Hal ini bertujuan agar anak menikmati proses bermain. Jika dipaksa, ya kita tahu apa yang akan terjadi kan? Selanjutnya, permainan yang bebas dari aturan mengikat bertujuan agar anak merasa lebih tertarik untuk berekspresi dalam bermain. Presentasikanlah dunia nyata. Permainan yang mempresentasikan aktivitas nyata akan lebih efektif. Hal ini disebabkan karena anak mampu menyesuaikan permainannya dengan kesehariannya, pengalamannya, maupun realitas. Anak yang terlibat langsung dan aktif selama permainan akan lebih baik dibandingkan permainan yang didominasi oleh orang tua. Jadi, alangkah bagusnya jika anak menentukan alur permainannya sendiri menggunakan imajinasi yang dimilikinya. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang teori bermain? Yuk, komen di kolom komentar. Jika
Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like di bawah ya.